Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Ramdhani dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, tahun 2019 dengan NIM 1906303. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh Bapak Supriyono MPD. Nah, teman-teman, tahu nggak sih pemerintah itu sekarang ngadain apa? Ngadain peraturan apa sih yang baru dari pemerintah? Tahu nggak? Ayo, tahu nggak? Pasti tahu lah. Peraturannya itu adalah social distancing atau pembatasan skala sosial, yang dimana peraturan ini bertujuan untuk menghambat virus corona menyebar di Indonesia. Walaupun kurang sigap sih dalam menangani hal ini, tapi pemerintah sudah semakin baik dalam menangani virus corona ini. Nah, teman-teman, kenapa sih sampai harus ada social distancing? Karena virus corona ini menyebar melalui sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh manusia-manusia. Sehingga jika social distancing tidak diterapkan, manusia-manusia bersentuhan, maka virus corona ini akan semakin menyebar luas di Indonesia ini. Agar menghindari hal tersebut, pemerintah melakukan social distancing. Nah, selain itu, bagaimana cara kita untuk tetap bisa menginternalisasi keterampilan sosial di kala social distancing ini? Kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama ada membaca berita atau menonton berita. Kenapa membaca berita atau menonton berita? Karena sumber informasi itu ada pada berita dan pada bacaan, ataupun membaca hal yang lainnya. Tapi saya rasa membaca berita adalah hal yang cukup penting agar kita juga tahu bagaimana keadaan dunia saat ini. Nah, selain membaca, yang keduanya adalah men-share ulang atau mengirimkan kembali hasil-hasil yang telah kita baca. Dan juga kita menjadi seorang pemilih dan pemilah dalam berita-berita yang disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Kenapa saya minta untuk membaca? Karena sekarang itu zaman sosial media yang dimana hoax itu sangat mudah bertebaran gitu. Nah, agar hal itu tidak terjadi, maka membaca adalah hal yang utama, dan agar kita juga tahu dan tidak dibodohi oleh orang-orang yang lainnya. Terus setelah membaca, setelah share ulang, apalagi sih yang bisa kita lakukan untuk menginternalisasi keterampilan sosial kita? Membuat konten di sosial media. Sekarang sosial media semakin banyak dan konten-kontennya pun semakin kreatif dan semakin unik. Kita bisa membuat konten di tempat yang teman-teman sedang gunakan ini atau YouTube. Bisa membuat konten juga di tempat-tempat yang lain seperti Instagram, menggunakan foto-foto, poster-poster atau video-video yang singkat. Terus juga bisa menggunakan Facebook sebagai pengiriman foto, status atau yang lainnya. Dan juga bisa menggunakan aplikasi sosial media lainnya yang sekarang sudah banyak dan sudah semakin berkembang. Sehingga keterampilan-keterampilan yang teman-teman miliki bisa terus berkembang dalam upaya pencegahan pandemi corona ini. Kenapa sih saya menyarankan hal-hal demikian? Yaitu biar kita juga punya kerjaan di rumah gitu. Jangan sampai kita hanya diem aja di rumah, gak ngelakuin apa-apa, cuman rebahan santuy aja gitu. Nah, kalau cuman kayak gitu, ya virus itu bakal datang juga ke kita gitu. Bukan virus corona, tapinya virus-virus yang lain yang akan mengakibatkan tubuh kita tidak bertenaga gitu. Kalau kita terus rebahan, yang ada malahan jadi pusing, sakit, gemuk, obesitas. Itu hal yang bisa terjadi kalau kita di rumah cuma rebahan aja gitu. Jadi biar gak rebahan terus, ya kita bikin konten apapun itu. Kita baca berita apapun itu, agar banyak informasi yang bisa masuk dan juga banyak hal-hal yang bisa kita serap. Serta kita pun bisa membagikan hal-hal yang kita sudah terima kepada orang lain dan mendapatkan kebaikan juga dari apa yang telah kita share. Terima kasih telah menonton video saya. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.